teman-teman, nama gue Novi Hirena. Jadi ini merupakan vlog pertama gue di YouTube. Di vlog pertama gue kali ini, gue bakalan bahas pengalaman gue kuliah di jurusan sastra Inggris. So, keep on watching. Sebelum gue bahas apa-apa aja yang udah gue pelajari di jurusan sastra Inggris, gue bakalan kasih tahu alasan kenapa gue masuk jurusan sastra Inggris. Yang pertama, alasan gue masuk jurusan sastra Inggris adalah karena gue suka banget belajar bahasa, apalagi bahasa asing, dan gue sempat belajar bahasa Jepang sama bahasa Korea juga. Bahasa Jepang gue dulu sempat belajar di SMK selama 1 tahun, dan untuk bahasa Korea gue belajar otodidak. Gue sempat juga sih kepikiran buat masuk jurusan sastra Korea atau sastra Jepang, cuman kedua orang tua gue nggak ngizinin. Yang kedua, karena nilai bahasa Inggris gue tuh ya mendukung sih, cukup mendukung. Yang ketiga, karena gue nggak suka sama matematika. Dan beruntungnya, alhamdulillah, gue di jurusan ini nggak ketemu sama mata kuliah matematika satupun. Soalnya gue kalau misalnya nggak suka sama satu pelajaran, gue tuh males banget buat belajar, jadi nggak semangat gitu. Yang keempat, alasannya adalah karena gue tuh mikir kita tuh kuliah nggak cuma sehari 2 hari, nggak cuma setahun, kita tuh kuliah bisa sampai 4 tahun. Dan di 4 tahun itu gue mengusahakan agar gue nggak dapat nilai yang jelek, dan gue berusaha sih buat dapat nilai yang bagus. Oke, next. Jadi pelajaran apa aja yang udah gue pelajarin? Sebelumnya banyak yang bilang kalau misalnya kita mau belajar bahasa Inggris, kita nggak perlu masuk jurusan sastra Inggris. Kita tuh bisa aja belajar bahasa Inggris di tempat les, tapi kita nggak bakalan dapat ilmu yang diajarin di jurusan sastra Inggris. Oke, next. Jadi apa aja yang gue pelajarin di jurusan sastra Inggris? Jadi gue tuh di semester awal-awal belajar tentang introduction, dan jadi kita tuh dibiasakan untuk bisa berbahasa Inggris, dan juga kita tuh dibiasakan dengan literatur berbahasa Inggris. Mata kuliah di semester awal-awal itu vocab sama structure yang masih basic itu, terus introduction to linguistic. Jadi linguistik itu ilmu tentang bahasa, dan introduction to literary analysis. Di semester selanjutnya kita bakalan ketemu sama cabang-cabang dari introduction yang udah kita pelajarin di semester awal. Untuk linguistik kita bakalan ketemu sama phonology, morphology, syntax, semantik, sosiolinguistik, dan psikolinguistik. Jadi apakah arti dari semua kata-kata itu? Kalian bisa googling. Gue di sini kasih aja ya beberapa pengertian dari kata-kata ini. Contohnya phonology. Phonology itu ilmu tentang suara manusia. Jadi bagaimana suara itu dihasilkan oleh kita, organ-organ mana aja yang menghasilkan suara itu. Kayak misalnya kita mau ngomong huruf F. Nah, huruf F itu diucapkan oleh gigi atas dan juga bibir bawah F gitu. Untuk selanjutnya kayak sinteks tuh kalian bakal ketemu sama ini. Itu namanya diagram sinteks. Selebihnya kalian bisa googling apa itu diagram sinteks. Nah, untuk selanjutnya di literaturnya kita bakal ketemu short stories, novel, radio and movie script. Ini yang gue sebutin cuma beberapa ya, jadi masih banyak mata kuliah lain yang kita pelajarin. Short stories sama novel tuh kita tuh kayak belajar kayak baca-baca sama menganalisis short stories dan novel, dan tentunya yang berbahasa Inggris. Dan untuk radio and movie script ini merupakan mata kuliah yang gue suka. Kenapa? Karena di sini kita kebanyakan nonton film yang membuat dianalisis juga sih filmnya. Selanjutnya, kalau misalnya kita udah mau masuk semester 6, kita nih mulai dihadapkan dengan memilih konsentrasi. Ada 2 konsentrasi, yaitu konsentrasi sastra dan konsentrasi linguistik. Di konsentrasi sastra, kalian bakalan ketemu sama semua hal ilmu-ilmu tentang sastra yang semakin dikonsentrasikan atau dijuruskan. Ya gitulah pokoknya. Di linguistik juga kayak gitu, kalian bakal ketemu sama semua mata kuliah yang berbau linguistik. Kalian bakalan ketemu sama psikolinguistik, sosiolinguistik, pokoknya gitu deh. Jadi sebenarnya jurusan sastra Inggris tuh kita tuh gak cuma meneliti sastra dan bahasa aja, tapi kita juga bakalan tahu seluk-beluk negara Inggris itu sendiri, sejarah negara Inggris itu sendiri. Kita tuh bakalan banyak ketemu sama sastrawan Inggris dan sastrawan lain juga yang pernah menerbitkan sastra yang berbeda
untuk bahasa Inggris. Jadi sastra Inggris itu bukan cuma sastra yang terbit di Inggris, tapi semua sastra yang berbahasa Inggris. Begitu teman-teman. Di jurusan sastra juga gue belajar critical theory. Di critical theory ini kita bakalan ditemukan sama teori-teori yang udah pernah dikemukakan sama ilmuwan gitu. Belajar critical theory ini bikin gue tuh merasa jadi lebih ngerti sama kehidupan. Nah, mungkin segitu aja dulu video di vlog gue kali ini. Semoga apa yang udah gue utarakan bermanfaat, dan mohon maaf kalau misalnya banyak kurangnya karena this is my first vlog. Semoga di video-video selanjutnya banyak improve. Jadi gue juga kayaknya perlu latihan. Semoga vlog pertama gue ini bermanfaat buat kalian semua. Saran gue buat yang mau masuk kuliah, pilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Ingat, kita kuliah itu gak cuma sehari, 2 hari, atau setahun. Dan jangan sampai kita tuh nyesal karena kita tuh salah milih jurusan. Mungkin segitu aja dulu. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel gue. See you on my next video. Bye.